Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita pada hari ini, pagi ini mengkaji tema menyikapi hidup dengan bersyukur. Jadi kalau nanti di akhirat orang yang bahagia itu adanya di surga, senang semuanya, ya Bu. Sementara kalau susah adanya di mana? Di neraka, susah semuanya. Ya. Nah, selama kita hidup di dunia ini nggak mungkin senang terus, juga nggak mungkin susah terus. Inilah kehidupan dunia sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana diterangkan pada ayat kedua surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, yang ketemu dibaca terjemahnya surat Al-Mulk ayat yang kedua. Dan ini adalah bersifat aksiomatik, ya, sesuatu yang pasti. Seluruh hidup kita adalah ujian yang datang dari Allah untuk menentukan apakah pantas kita masuk surga atau pantasnya masuk neraka. Pilihan ada di tangan kita. Ketemu Bu? Dibaca terjemahnya. Ya, jadi ada dua hal di situ Ibu. Yang pertama, memastikan hidup ini adalah ujian, dan ujiannya nggak seperti di sekolah, ya Bu. Kalau lu udah lewat sekolahnya selesai ujiannya, ya. Tapi ujiannya ini sampai mati, ya, ujiannya sampai mati. Nah, makanya ini yang harus kita sadari. Hidup ini adalah ujian. Sebagian orang bilang hidup ini anugerah, ya. Salah atau benar tuh? Ya, anugerah bagian daripada ujian, tapi yang utamanya adalah apa? Ujian. Makanya dalam ujian itu ada dua, ada susah, ada senang, ya Bu. Ada mudah, ada sulit. Begitulah namanya ujian. Kadang sakit, kadang sehat. Bisa kaya, bisa miskin. Ya, namanya ujian itu nggak monoton, dia bisa berganti-ganti polanya. Nah, kesadaran itu menjadikan kita selalu waspada, selalu tanggap, selalu siap mental. Apapun ujiannya. Ya, itu satu hal yang harus dipahami dan itu ditanamkan di dalam Ibu? Kalau orang psikolog namanya alam bawah sadar. Yaitu di kalbu, ya, di dalam keyakinan yang paling dalam. Nah, itu ditanamkan di situ, bukan cuma di pikiran. Kalau pikiran namanya alam sadar, ya, pikirannya masuk tapi harus menjadi keyakinan di dalam kalbu, namanya alam bawah sadar. Nah, kalau itu tertanam di dalam diri kita, apapun yang kita hadapi kita siap menerimanya, ya. Tinggal nanti bagaimana sikap kita dalam menerima keadaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyukum
ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menentukan kualitas amal yang terbaik. Ya, tujuan ujian itu adalah untuk menentukan kualitas amal yang terbaik. Sama seperti pada saat seorang siswa atau siswi diuji atau mahasiswa-mahasiswi diuji, kan untuk menentukan kualitas dengan ujian itu. Apakah dia menjadi yang terbaik ataukah dia sedang atau yang terburuk, ya kan? Tergantung kesiapan dia dalam mengikuti ujian itu. Dan sekali lagi, ujian ini tanpa batas, batasnya sampai kematian. Nah, barakallahu hatta sampai kematian itu sendiri ujian nih, Bu. Pada saat orang meninggal itu kan, itulah ujian yang paling berat yang oleh setiap manusia akan dihadapi, ya. Makanya persiapan mulai kita sadar sampai kita meninggalkan dunia ini yang akan menentukan kualitas kita, ya. Barakallahu, bagaimana kita menutup kehidupan kita itu dengan kebaikan untuk meraih husnul khatimah. Ya, kemarin ada bapak-bapak menyampaikan kuliah subuh, ya, pada saat sedang menyampaikan meninggal dunia di tempat meja beliau berceramah itu. Nah, semua sampai situ umurnya. Ya, kita nggak tahu umur kita nanti sampai di mana. Masing-masing sudah ada ketentuannya, ya. Makanya nggak usah minta matikan aku ya Allah, ngapain? Ya, Bu. Itu tandanya orang putus asa itu, ya. Dilamar laki tapi nggak jadi. Ya Allah, mendingan aku mati aja ya Allah. Ngapain? Masih ada laki-laki lain, ya. Makanya kembalikan kepada Allah, ya. Nah, barakallahu, ini adalah ketetapan yang keempat hari ketika meninggalkan dunia. Makanya ibu-ibu selalu ingat-ingat, ya, hanya ada 3 harapan orang beriman itu. Harapan orang beriman itu cuma apa? 3. Begitu kata Imam Sultan Ulama Al-Izz bin Abdul Salam. 3 harapan orang beriman. Pertama, diampunkan dosa-dosanya, itu harapannya. Ya, bukan punya suami yang ganteng, rumah yang megah, mobil yang banyak, harta yang melimpah, bukan itu harapan orang beriman. Ya, karena itu semua sarana hidup saja, ya. Justru harapannya diampunkan dosa-dosa. Kesanalah kita menuju, kesanalah kita mengejar, kan? Yang kedua harapannya? Husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, meninggal dengan kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba lihat surat Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir ayat 30. Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir. Itulah harapan kita yang kedua, meraih husnul khatimah. Ya, Bu, nanti nyawa manusia itu diangkat dari bawah, dari kaki, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya. Makanya inilah yang harus kita persiapkan, bagaimana meraih husnul khatimah. Ini harapan kedua. Harapan ketiga, ngapain, Bu? Berjumpa dengan Allah di surga. Bukan cuma masuk surga, berjumpa dengan Allah di surga, ya. Karena itulah nikmat tertinggi kata Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya kalau kita nanti masuk surga, siapa yang ngucapin selamat? Allah. Surat Yasin ayat 55 sampai 58.
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum bu azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakiyatun wa lahum fiha ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Ya. Ya. Dengan siapa? Pasangan-pasangannya. Yang nggak punya gimana? Dapat sono, jangan takut. Ya, nggak dapat di dunia, dapat di sono. Tapi Allah menjamin kamu akan bersama dengan pasanganmu. Makanya nanti kalau udah punya pasangan di dunia, buat kesepakatan sehidup sesurga. Gitu. Ya, ibu-ibu bikin kesepakatan dengan pasangannya sehidup. Nah, pakailah ayat itu. Ya, lanjut. Siapa yang mengucapkan selamat? Allah Rabbul Alamin. Dan itulah nikmat yang tertinggi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga semuanya kita dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Itulah 3 harapan. Apa Bu? Yang pertama, berharap diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, husnul khatimah. Yang ketiga apa? Allahu Akbar, berjumpa dengan Allah di surga. Makanya jangan takut mati. Ya, Bu, kalau nanti malaikat maut nanti malam datang mengatakan saya malaikat maut, ingin mencabut nyawamu, mau sekarang atau ditunda? Jawaban Ibu apa? Lah, mau meninggal itu ketemu sama Allah. Kenapa ditunda? Itu, Bu. Mulai sekarang tidak ada lagi kata menunda. Lagian memang malaikat mau kompromi, enggak, mau nyabut aja dia. Ya, makanya harus siap mentalnya karena meninggal itu berarti berjumpa dengan Allah. Ya. Tapi orang yang kafir enggak ketemu sama Allah. Orang zalim enggak ketemu sama Allah sebelum dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Makanya hidup ini harus hati-hati benar, ya. Kalau membaca ayat Al-Quran itu subhanallah, ya. Pada ayat An-Nazi'at 37 sampai 41, ya, menggambarkan tentang bagaimana mereka yang masuk neraka, bagaimana mereka masuk surga. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, kalau kita sadar berpegang dengan ayat-ayat ini saja udah selamat nih hidup. Ya. Temu dibaca. Ya, orang kalau mau masuk neraka maka berbuat zalimlah dia. Ya, banyak menzalimi orang, banyak mengganggu orang, banyak menyakiti orang. Nah, itu tanda-tandanya itu. Ya, melampaui batas dia. Kemudian menjadikan cita-cita tertingginya dunia, ingin dunia. Jadi kejar cuma apa? Dunia. Sampai lupa akhiratnya. Makanya kenapa orang itu takut mati? Karena dunia sudah membelenggu apa? Dirinya, hatinya. Makanya dia takut mati. Makanya ibu-ibu lihat yang di Gaza itu. Ya, laki, perempuan, anak muda, orang tua sudah nggak takut mati. Ya, kenapa? Karena kematian itu menuju kehidupan. Orang mati itu berarti apa?
ingin meraih kehidupan abadi untuk senang selama-lamanya. Sampai ada anak kecil, bapaknya meninggal, saudara-saudara menangis. Dia bilang, jangan menangisin ayahku. Ayahku sudah menuju surga. Kita yang akan nyusul. Dahsyat. Ya. Makanya para mujahidin itu ke medan-medan perang ngapain? Hah? Bukan cuma cari widadari. Widadari itu hadiah saja, ya. Tapi yang dicari apa? Berjumpa sama Allah. Itu. Nah, karenanya mulai sekarang jangan pernah takut mati. Nah, siapa yang takut mati itu? Kalau dia sudah dibelenggu oleh dunianya. Dia takut meninggalkan dunianya itu. Itulah orang yang ya celaka itu. Ya. Jadi dia dipenjarakan oleh dunianya. Bangun tidur yang dipikirin makan. Bangun tidur yang dipikirin duit. Bangun tidur yang dibikin mau senang-senang kemana. Coba itu. Ya. Makanya kita jangan jadi orang seperti itu. Dua penyebab masuk neraka kata Allah. Melampaui batas karena zalim. Yang kedua apa? Terlalu cinta terhadap dunia. Ya, sehingga cita-citanya semua dunia. Ya, cobalah lihat anak-anak sekarang ini, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, tanya mereka, cita-citamu apa nak? Rata-rata jadi dokter, insinyur, pilot, dunia semua kan? Ini ada yang salah pendidikannya ini kan? Padahal cita-cita tertinggi adalah apa? Masuk surga. Begitu Allah sebutkan pada ayat 185 surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kamu dibaca yang keras, dibaca yang keras ya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Lepas dari neraka masuk ke dalam surga, itulah orang sukses. Berarti sukses itu ukurannya apa? Kalau masuk surga. Jangan cuma sukses duniawi, rendah amat. Makanya dunia tidak pernah dipuji Allah di Al-Quran, itu nggak ada. Ya, dunia ini nggak pernah dipuji oleh Allah di Al-Quran. Makanya kalau dunia ini berharga si Allah, ya tidak lebih daripada satu sayap nyamuk. Ya, makanya bodoh banget manusia kalau sampai tertipu dengan dunia, lupa kepada akhiratnya. Ya. Jadi cita-cita tertinggi apa? Masuk surga, lepas dari api neraka, masuk surga. Karena ketika orang itu mau masuk surga itu ngelewatin neraka dulu. Ya. Ketika orang itu mau masuk surga ngapain? Melewati neraka dulu. Surat Maryam ayat 71-72. In kullun illa wariduha kana 'alallahi hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarudz zalimina fiha jithiyya. Maryam 71-72. Inilah ayat yang paling ditakuti oleh para ulama. Ya, jangan sampai kita merasakan api neraka. Apalagi masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu ayatnya. Ya, yang ketemu dibaca terjemahnya.
setiap manusia pasti dua tafsirnya, melewati atau masuk ke dalamnya. Ya, kalau lihat bahasanya wariduha, warid itu seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Itu namanya apa? Warid. Waridun dalwa. Ya. Setiap manusia akan masuk itu ke dalam api neraka. Ya, Nabi menjelaskan kecuali 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Cuman berapa? 70.000. Kira-kira kita masuk enggak? Sekarang aja ini kita udah 2 miliar orang Islam ini. Ya, gimana persaingannya itu? Badar itu dari masa Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Berapa? 70.000. Ketat sekali persaingannya. Mereka lah yang akan masuk surga tanpa hisab itu. Ya. Apa tandanya? Nabi ditanya apa tandanya? Ya. Yang pertama, tanda orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah alladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Kalau orang minta diruqyah berarti apa? Dia nggak yakin dengan ruqyah itu. Makanya jangan pernah kita minta diruqyah. Tapi tiba-tiba kita sakit, ada orang meruqyah kita, nggak ada masalah. Kan bukan permintaan kita. Nabi pun sakit diruqyah sama istrinya, nggak masalah. Tapi bukan kita yang minta ruqyah aku dong, nggak. Karena apa? Kita yakin dengan Al-Quran, makanya kita meruqyah sendiri. Ya, orang bilang ruqyah mandiri ya. Ya. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu tandanya apa? Dia yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran dia. Sehingga dia nggak minta diruqyah dia. Perlindungan datang dari Allah SWT melalui Al-Quran ini. Ya. Nah yang kedua, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu apa? Menggantungkan sama nasib. Ya, ya nasibku gini tergantung Allah. Ya nasibku begini, coba kita cek sama burung yang dilepaskan. Kalau burung itu lari ke kanan, berarti nasibnya baik. Kalau lari ke kiri, berarti nasibnya buruk. Nah, ini menggantungkan burung nasib dengan pola seperti ini, namanya tatayyur. Ya, tatayyur ini terlarang. Ya, makanya seluruh ketetapan hidup kita, nasib kita di tangan Allah. Makanya kalau mintalah kepada Allah. Ya. Nah itu tatayyur ini perilaku jahiliyah. Makanya orang itu nggak bisa masuk surga tanpa hisab kalau masih punya keyakinan tatayyur seperti itu. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wa 'alallahi yatawakkalun. Mereka itu penuh tawakal kepada Allah. Mereka yang masuk surga tanpa hisab penuh tawakal kepada Allah. Ya. Makanya kita jangan pernah bergeser dari bergantung kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urusan ibadah kita menjalankan semua ketetapan Allah. Urusan dunia kita minta pertolongan sama Allah. Ya. Makanya orang mukmin itu hidupnya tentram dia. Itu. Makanya ini poin bahwa setiap orang akan masuk neraka kecuali berapa tadi? 70.000 orang. Dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 sahabat Nabi. Ya, kita bersaing dengan sahabat Nabi juga berat itu, nggak gampang itu. Belum lagi tabi'in, tabi'un sampai hari ini, sampai hari kiamat. Makanya persaingannya ketat sekali. Meskipun kita menemukan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dari 70.000 itu 70.000 lagi, berarti 70.000 kali 70.000 kira-kira 4,9 juta ya. Nah, itu yang akan masuk surga tanpa hisab kalau riwayat itu benar. Kalau riwayat itu benar. Ya. Jadi sekitar 4,9 juta yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk
ya yang lolos itu. Nah, semua tergantung daripada iman dan amal soleh kita. Ya, oke. Jadi itu poin yang perlu dipahami, bahwa untuk meraih neraka itu cukup dua saja. Kamu zalim sama orang, kamu mabuk dengan cinta dunia. Nah, itu penyebabnya masuk neraka. Sementara penyebab masuk surga itu adalah apa tadi? Man khafa maqama rabbih, dia takut sama Allah. Sehingga ketika diperintahkan sholat dia sholat, ketika diperintahkan puasa dia puasa, ketika diperintahkan menutup aurat dia menutup aurat. Dia menjalankan perintah Allah. Dia takut sama Allah. Dan larangannya pun dia jauhi. Man khafa maqama rabbih, dia menjalankan perintah Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu supaya tidak melanggar Allah. Apakah dengan lisannya, apakah dengan masalah makanannya, pakaiannya, sampai kepada perbuatannya. Dia takut sama Allah, menahan hawa nafsunya, ya. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka jaminan dari Allah adalah masuk surga. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya orang itu adalah pantasnya memang di surga. Gitu ya. Nah, barakallahu. Ini adalah satu ketetapan yang datang dari Allah SWT. Kembali kepada ayat yang kita bahas 35 surat Al-Anbiya tadi itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mati. Dan tadi baru 4 ya. Yang kelima, hari kelima, hari akhirat. Ya, hari akhirat itu hari kelima, di mana di sana sudah tidak mungkin mengalami kematian lagi, tidak mungkin balik ke dunia lagi. Yang ada adalah hisab. Makanya hari ini yang ada kita adalah beramal, tidak dihisab. Nanti di akhirat yang adanya adalah hisab tanpa amal. Ya. Nah, disinilah kita harus persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Itulah yang Allah sebutkan pada ayat 77 surat Al-Qasas. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya, Allah arahkan pada itu, prioritaskanlah akhiratmu. Semua potensi yang kamu miliki di dunia ini arahkan untuk membangun akhiratmu. Tapi jangan lupa duniamu karena sedang kamu jalani. Ya, berarti prioritas dunia dulu atau akhirat dulu? Akhirat dulu. Nah, hari ini kenyataan manusia kebanyakan yang dikejar apa? Dunianya sampai lupa akhiratnya. Ya, ketika dia meninggal, dia belum siap dengan akhiratnya. Ya, kita jangan begitu. Prioritaskan akhirat, baru apa? Dunia berikutnya. Kemudian berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya hidup ini harus berbuat baik terus. Jangan ada hari tidak berbuat kebaikan. Ya, hablum minan nas. Ya, karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada makhluknya. Kemudian Allah ingatkan, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maknanya apa? Jangan membuat dosa, karena dosa itu menghancurkan seseorang, menghancurkan pribadinya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan masyarakatnya, menghancurkan negaranya.
Ya, dosa itu adalah perusak, penghancur. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi jangan kamu buat kerusakan di muka bumi yang sudah dibikin bagus ini. Maksudnya apa? Jangan melanggar Allah, jangan berbuat dosa. Dosa itu cuma dua. Perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Itulah dosa. Maka seluruh kerusakan manusia akibat dari apa? Dosanya sendiri. Ya. Nah, barakallahu disinilah pentingnya untuk waspada terhadap segala bentuk dosa itu. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa itu. Nah, barakallahu ini poin yang harus disadari. Hidup ini hanya dibatasi sampai kematian saja. Nah, sebelum itu ngapain? Selama hidup itu ngapain? Kata Allah, wa nabluukum, ini kembali surat Al-Anbiya 35 tadi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nabluukum ini fi'il mudhari'. Maknanya kami akan menguji kalian terus menerus. Fi'il mudhari' itu berarti apa? Al-istimrar, terus menerus. Dua bentuk ujiannya. Ujian keburukan atau ujian kebaikan. Ujian kesedihan atau ujian kesenangan. Ya, makanya jangan underestimate. Ya, maunya hidupnya senang terus, nggak mau susah, nggak ada. Karena ini di dunia, kaidahnya di dunia ini nggak ada orang senang terus, nggak ada orang susah terus. Nah, makanya disitulah pentingnya tema kita ini, menyikapi hidup dengan bersyukur. Kenapa? Bersyukur itu bukan cuma saat kita senang, susah pun kalau bisa apa? Bersyukur. Itu tingkatan tertinggi. Jelas itu? Nah, barakallahu, makanya inilah yang akan kita dalami. Kami akan uji kamu dengan kesusahan maupun kesenangan, keburukan maupun kebaikan. Ya, kalau konsep dasarnya, kalau diuji dengan keburukan sabar. Ya, kalau diuji dengan kesenangan apa? Bersyukur. Tapi kita akan rubah. Ya. Bagaimana ketika diuji kesusahan kita bersyukur, ketika diuji kesenangan kita bersyukur juga? Mungkin gak itu? Sangat mungkin. Justru itulah tingkatan tertinggi. Ya, tingkatan tertinggi dalam hidup ini kalau apa? Orang itu bersyukur baik dalam keadaan senang maupun susah. Meskipun secara normal orang beriman itu kata Rasulullah sebagaimana riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amra kullahu fi khair. Memang luar biasa orang mukmin itu kata Nabi. Semua urusannya baik. Inna sabatu sarra syakar. Kalau dia dapat kesenangan dia bersyukur. Ya, pantas. Karena dia dapat kesenangan dia bersyukur sama Allah. Meskipun nanti apa arti syukur itu kita terangkan. Nah, wa inna sabatu dharra sabar. Kalaupun dia dapat kesusahan dia sabar. Fakana khairal lahu, dan itu lebih bagus baginya. Inilah tingkatan normal bagi orang mukmin. Senang bersyukur, susah bersabar. Ya, tapi dalam tinjauan akidah, ya ada hal yang lebih dahsyat lagi, yaitu ketika dapat kesusahan malah dia bersyukur. Sebagaimana bersyukur ketika dapat apa? Kesenangan. Oh, itu tingkatannya udah tinggi sekali itu. Ya. Barakallahu, ada nggak orang kena penyakit terus dia senang, aku bahagia karena kena penyakit, ada nggak? Itu kan rata-rata orang kan nggak begitu. Ya, kalau dia kena penyakit biasanya sedih dia. Ya Allah, aku kena kanker, aku kena apa namanya jantung lemah atau hipertensi atau apa. Sekarang ini kan orang semuanya takut apa? Takut penyakit ya. Ya. Padahal nggak perlu ditakuti. Kalau perlu kita sahabati. Ya. Bersahabat dengan penyakit gimana? Ya, itu. Tetap dasarnya harus berobat. Kata Nabi mengatakan, tadawau fa inna likulli da'in dawa.
berobatlah kamu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi kesadaran kita, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang sang penyembuh? Allah SWT. Makanya tidak ada istilah kecil hati, pesimis. Sesusah apapun penyakit itu, seberat apapun penyakit itu, jangan pesimis. Tetap apa? Optimis, karena ada Allah yang maha penyembuh. Dan terlalu banyak contohnya. Sekedar contoh nih, ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Laila. Saya baca bukunya dalam bahasa Arab, judulnya La Tansaunallah. Ibu ini menulis buku, jangan kamu lupa sama Allah. Dia menceritakan tentang dirinya. Namanya Ibu Laila. Ibu Laila ini wanita Perancis keturunan Maroko. Ya, dia tinggal di Perancis, keturunan Maroko dia. Kemudian suatu hari ibu ini mengalami penyakit yang kemudian dia mengecek penyakitnya itu kepada sejumlah dokter, ya, dan semua dokter memutuskan dia punya penyakit kanker stadium 4. Mereka memperkirakan umur ibu ini hanya tinggal 3 bulan menurut perkiraan para dokter itu, karena sudah stadium 4, sudah ganas. Atas kejadian itu, ibu ini tidak putus asa. Dan dia putuskan, kalau aku harus meninggal, aku ingin meninggal di Mekah, kata dia. Nah, waktu itu menjelang Ramadan, peristiwa yang dialami itu menjelang Ramadan. Nah, kemudian dia urus visa, tiket, kemudian dia berangkat ke Mekah pada bulan Ramadan. Ramadan dia umrah, dia menjalankan ibadah Ramadan sambil terus berdoa sama Allah, minum air zam-zam, ya kan? Kalau ada kesempatan dia tawaf, terus dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, angkat penyakitku nih ya Allah. Terus gitu, sampai Ramadan selesai, masuk Syawal, dan dia ingin menunggu sampai haji. Ya, kalau memang umur ini sudah waktunya, paling tidak aku sudah punya niat untuk haji, kata dia. Kemudian dia lanjut lagi, Syawal, lewat Syawal masih seger dia. Masuklah Dzulqa'dah, dak dik duk dak dik duk. Ya, 3 bulan ditentukan para dokter ahli itu. Sampai selesai Dzulqa'dah, dia masih seger. Ya Allah, mudahkan aku untuk haji, sudah di depan mata ya Allah. Ya. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah dia berangkat tarwiyah ke Mina, mulai haji dia. Tanggal 9 ke Arafah, terus sampai selesai ibadah haji dia masih seger. Ya. Hanya diputuskan pulang ke Perancis. Ya, pulang ke Perancis dan datang ke dokter-dokter yang tadi memutuskan dia akan mati dalam 3 bulan karena kanker stadium 4. Ketika datang ke dokter itu kaget, dokter-dokter itu. Ibu ini yang dulu kan yang kena kanker stadium 4, iya. Ini hasil analisa rumah sakit, tunjukkan semuanya. Sekarang tolong cek lagi. Saya udah lewati 3 bulan, tapi saya merasa masih segar. Ya, dicek ulang ibu ini di beberapa dokter itu, semuanya menyatakan sudah hilang penyakitnya, sembuh sama sekali. Artinya apa? Kalau kita mendekati Allah sangat maha menyembuh, ya tidak akan mengecewakan. Ya, dan itu sudah terlalu banyak contohnya yang kayak gini. Makanya kalau diuji oleh Allah penyakit, jangan kecil hati, jangan pesimis. Ya, seberat apapun penyakit itu, ya pasti ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah ini, disitulah pentingnya bagaimana menyikapi hidup ini dengan rasa syukur.
Ibnu Qayyim di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, Ibnu Qayyim ini menulis kitab tentang keutamaan orang yang sabar ketika diuji dan bersyukur ketika mendapat kesenangan. Dianalisa sama beliau. Ya, pertanyaannya, mana yang lebih utama? Seorang diuji dengan kesusahan dia bersabar, atau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur? Ya, Ibnu Qayyim menganalisa itu. Kesimpulannya, pernyataan sahabat Ibnu Abi Aufa mengatakan, la an un'ama fa ashkur khairan li min an ubtala fa asbir. Ketika saya diuji oleh Allah dengan kesenangan, saya bersyukur, lebih saya sukai daripada diuji kesusahan tapi apa? Bersabar. Tapi ada di atas itu. Apa tadi? Diuji kesusahan tapi bersyukur. Inilah tingkatan akidah yang tertinggi. Ya. Kalau diuji kesenangan dia bersyukur, harus itu. Ketentuan harus itu. Tetapi kalau diuji kesusahan, bersyukur, itu dahsyat. Ya. Barakallahu fikum, ibu sekalian. Nah, kembali kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bahwa ada di sana ujian kesusahan, kesulitan, penderitaan, ya, apa namanya, keburukan, dan juga ada ujian apa? Kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Ya. Dan tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Kita rasakan semuanya. Ya. Wa ilaina turja'un, dan semua kalian akan kembali kepada Allah. Makanya nggak ada orang jalan mundur, nggak ada orang jalan miring, minggir ya. Miring ke belakang samping, nggak ada. Semua jalan ke depan. Kemana kita berjalan? Menuju Allah. Ya. Setiap detik, jam dan hari kita lepas, berarti jatah hidup kita sudah berkurang. Ya, kemarin ini warnanya hitam, sekarang udah putih semua. Ya, baru kemarin sepertinya masih apa? Masih terasa itu. Ya, tapi begitulah perjalanan manusia. Ya, tapi ujungnya adalah wa ilaina turja'un. Semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Toh juga kita menyaksikan ada yang meninggal kecil, ada yang meninggal remaja, ada yang meninggal apa? Sudah dewasa, ada yang meninggal apa namanya, tua, bahkan lansia, ya. Makanya bukan masalah kehidupan ini yang harus terlalu dipikirkan, tetapi bagaimana kita bisa meraih tadi tiga hal tadi itu, diampunkan dosa-dosa, mendapatkan husnul khatimah, dan berjumpa dengan Allah SWT. Dan itu jalan yang paling apa? Paling tepat adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ibu sekalian. Makanya bersyukur ini artinya apa, Bu? Seperti kata Allah pada ayat ke-53 surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, fa idza masakumud dzurru fa ilaihi taj'arun. Ya. Surat apa? An-Nahl ayat 53. Terus suatu kepastian. Ketemu? Iya, dibaca terus. Ya, di situ ada dua. Apapun nikmat yang kamu peroleh bukan karena kehebatanmu, ya, tetapi semua itu merupakan karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Betul itu. Ya, semua nikmat yang kita peroleh semua adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Tetapi hidup ini tidak semua anugerah. Ya. Kalau kamu mengalami kesulitan, kata Allah, kalau kamu mengalami penderitaan,
maka seharusnya kamu juga kembali kepada Allah. Nah, ini perimbangan. Ya, orang kadang senang bersyukur, kadang susah, tetap harus kembali kepada Allah. Jangan lupa sama Allah. Ya. Ada manusia yang kalau dia senang, dia bersyukur. Tapi kalau dia sedih, dia susah, dia ingkar sama Allah. Ada nggak manusia kayak gitu, Bu? Ini oleh Allah disebut dengan menyembah Allah dengan satu kaki, dengan satu huruf. Surat Al-Hajj ayat yang 11. Surat Al-Hajj ayat 11 Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha al-harf. Fa in asabal khair ma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dia menyembah Allah dengan satu kaki, nggak nyampe, maunya hidupnya senang terus. Ya. Ketemu? Dibacain terjemahnya. Yang keras, Bu. Nah, itu posisinya kalau senang, kalau dapat nikmat bahagia dia. Tapi kalau susah, dia berbalik. Justru ingkar sama Allah. Kenapa saya susah begini ya Allah? Kenapa saya kena penyakit begini ya Allah? Kenapa begini? Dia protes sama Allah. Oh, rugi dia. Rugi dunia dan rugi akhiratnya. Ya, kita semua pasti ngalamin itu. Saat senang dapat nikmat, seperti bapak ibu atau ibu-ibu ketika makan nikmat sekali, alhamdulillah. Tapi ketika lapar nggak ada makanan, sementara kita butuh untuk suplai perut kita, apa kita rasakan? Kita menahan lapar, susah, ya? Jangan bersedih, jangan terus teriak, aku lapar nih, ngapain? Ya. Sabar sambil terus mencari untuk bisa menutupi rasa laparnya itu. Ya, makanya gak ada orang kenyang terus, gak ada orang lapar terus, kadang kenyang, kadang lapar. Begitulah manusia. Nah, karena orang yang seperti itu, dia jalan satu kaki, ya gak nyampe dia, maunya senang terus. Ya, dan yang perlu disadari, ketika Allah memberikan kita kenikmatan. Ya, kita merasa Allah sayang sama kita, Allah dekat sama kita, karena semua keinginan kita dipenuhi sama Allah, bahkan mungkin lebih ya. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan berbagai hal yang kurang kita sukai, jangan kamu menganggap Allah itu nggak suka sama saya, Allah benci sama. Tidak. Justru kata Nabi, orang yang dicintai oleh Allah, dia akan diuji oleh Allah. Tuh. Ya. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka apa? Akan diuji oleh Allah. Bu, masuk penjara itu enak atau enggak enak? Ada nggak yang minat masuk penjara? Ayo tak penjarain. Nggak ada orang ingin masuk penjara kan? Ya, Bu. Itu penderitaan. Lihat aja burung. Burung itu ketika masuk penjara dia gelisah, dia lompat, nggak bisa apa-apa. Terbatas dengan apa? Sangkarnya itu. Dan ketika dilepas, pus, dia lari dia. Sama ibu-ibu lihat ikan di akuarium, kasihan dia. Sini mentok kan? Ya. Karena tabiatnya dia bebas. Apalagi manusia. Manusia ini tabiatnya dia bebas. Ketika dikurung, ya pasti dia akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam dirinya. Ya, tidak ada orang berharap masuk penjara. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan penjara, ngapain? Sabar. Dan yang terpenting ambil hikmahnya. Apa hikmah di balik semua ini?
maka tidak akan pernah putus asa, nggak pernah kecil hati. Bahkan dia akan melihat yang luar biasa di balik penderitaannya itu. Ini kalau bisa dipahami, karunia Allah merupakan satu yang harus kita syukuri. Ya, terus terang saja, selama saya belum di penjara tidak pernah khatam Quran 3 hari sekali. Sibuk. Ya, setelah keluar penjara pun sekarang nggak pernah lagi 3 hari sekali. Tapi pada saat masuk penjara bisa khatam Quran 3 hari sekali. Wah, itu luar biasa itu. Itu karunia Allah itu. Orang bisa melihat itu penderitaan enggak? Ya, kita merasakan beda dengan yang dilihat sama orang itu. Ya, bahkan saya bikin buku indahnya di penjara, biar orang tahu. Ya, tidak semua yang dibayangkan orang itu seperti itu. Ya, justru kita menemukan banyak sisi lain di balik itu. Saya pernah naik motor dipepet sama ibu-ibu pakai mobilnya, jatuh dilindes, hancur kaki saya, hancur tangan saya sampai sekarang nih. Sampai dokternya bilang ini hancur Pak Ustadz, ini tulang-tulangnya sampai kecil-kecil. Kami kembalikan lagi untuk apa? Pemulihannya itu. Ini bisa begini nih, alhamdulillah. Ya, kaki ini tadinya susah untuk sujud. Ya, ada pihak dokter mana yang mengoperasi lagi, dilihat bisa sujud nggak? Bisa, alhamdulillah. Sudah nggak perlu operasi lagi. Yang penting bisa sujud. Ya, makanya apa arti sehat itu? Kalau kita merasakan pernah sakit kan? Kalau kita sakit baru tahu itu betapa nikmatnya sehat itu. Ya, dulu kita nggak tahu arti tulang ini kan. Ketika tulang remuk baru tahu, ya Allah betapa nikmatnya tulang itu. Kalau enggak jalannya kerengkelan begini, kayak nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Kita masih muda, ya. Nah, dibalik semua derita itu jangan lupa ada apa? Sisi apa? Positif yang harus kita ambil. Berarti Allah sedang dekat sama kita. Allah sedang sayang sama kita. Makanya jangan apa? Banyak ngeluh aja. Ya, bawaannya ke sono ngeluh, ke sini ngeluh. Orang juga bosan dikeluhin terus kan. Tapi kalau ngeluh, mengeluhlah kepada Allah. Karena Allah nggak pernah bosan. Ya, jelas itu. Makanya kalau kita mengalami satu derita, sadari pertanda Allah sedang sayang sama kita. Berarti apa? Itu akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, menambah pahala kita. Dahsyat. Ya. Makanya hadapi hidup ini dengan senyuman. Ya, jangan tegang terus. Ya, nggak ada orang hidup itu senang terus, nggak dosa terus. Ya udah, hadapi semuanya. Apa tadi? Dengan rasa syukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih syukur itu? Ya, ada 5 pengertian syukur itu. Ini menurut Imam Al-Qasimi, dalam tafsir Al-Qasimi, ya, syukur itu ada 5 unsurnya. Ya, baik nanti itu syukur dalam arti dapat kenikmatan atau syukur dalam arti apa? Mendapat kesusahan. Ada 5 unsurnya. Yang pertama, unsur pertama harus ada ta'zimullah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ya, ketika kita mengalami sesuatu kenikmatan atau kesusahan, jangan lupa agungkan Allah, besarkan Allah. Ya, jangan selalu negative thinking, berpikir yang negatif atau sempit. Ya, memandang hubungannya kepada Allah. Harus apa? Husnudzon. Ya, bangun itu kesadaran dengan husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berada pada posisi, ya, baik sangkanya hambaku kepada aku. Ya, makanya berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Ya. Barakallahu. Jadi ini apa? Ta'zimullah, selalu mengagungkan Allah. Yang kedua, mahabbatullah. Ya, menyadari untuk senantiasa mencintai Allah. Ya. Ibu-ibu,
kalau dikasih duit sama suaminya senyum, senang, ya Bu. Tapi kalau suaminya pulang, umpamanya dia dapat gaji yang biasa dikasih ibu, tahu-tahu gajinya dicuri orang, ya, atau dijamret sama orang, atau hilang, kira-kira sikap ibu gimana? Hah? Rata-rata kan nggak gitu ya, diomelin tuh suami. Iya, makanya perhatiin dong, begini. Ya, suaminya udah susah-susah, udah kerja, ya. Kalau dapat apa gaji, ibunya seneng. Kalau dapat apa gajinya hilang, ngomel-ngomel. Nah, makanya yang ngomel-ngomel itu yang bikin mudah stroke gitu, ya. Udah darah tinggi, hipertensi, nanti stroke, penyakit semua itu, ya. Makanya nggak usah begitu sikapnya. Kenapa? Kita yakin tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali seizin Allah. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah bikulli syai'in alim. Surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-11. Ketemu? Baca. Ya, ini adalah satu ketetapan. Kalau orang mengalami kesulitan musibah, sadari itu atas izin Allah. Tapi bagi orang beriman, Allah kuatkan kalbunya menghadapi musibah itu. Dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Ya. Jadi makanya kalau ada kesulitan, kembali kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad mengajari apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Ibu-ibu lihat anaknya bawa sesuatu yang berharga, bukan ibu suruh kemana, ternyata hilang itu, ya, maka nggak usah dimarahin anaknya. Ibu bilang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas kehendak Allah, ya. Jadi nggak perlu ribut, jangan nanti dicari solusinya gimana, ya. Itu kaidah itu. Ya, selama kita yakin sesuatu itu terjadi atas izin Allah, maka kita akan kembali kepada keimanan kita supaya Allah kuatkan. Saya pernah beli toko, saya beli toko di Pondok Gede situ sama bapak-bapak yang punya toko itu. Uang saya sudah serahkan, ya. Dia pulang malam itu ke rumahnya, nyampe di rumahnya uangnya nggak ada, uangnya jatuh, hilang. Istrinya marah-marah sama dia kan. Dia datang lagi, lah tadi kan udah diserahin uangnya, nggak ada Pak Ustaz. Itu, subhanallah itu. Yang di tangan saja bisa lepas, apalagi yang belum dapat kan, ya. Makanya rezekimu adalah yang engkau konsumsi itu, yang kau makan, yang kau pakai, itulah rezekimu, ya. Makanya Nabi mengatakan pada saat turun ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini suka dilalaikan karena ingin bertambah, ingin memperbanyak, terus gitu ya. Maka kata Nabi mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia itu suka membanggakan, inilah hartaku, inilah hartaku. Maka Nabi mengingatkan, ya, madza bimalika ya ibnu adam illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Apa yang kamu banggakan dengan hartamu? Kecuali yang kamu makan akan jadi kotoran. Bahkan lebih dari itu jadi apa? Penyakit, kolesterol, asam urat, adanya kan? Au apa? Aw labista fa ablait. Atau yang kamu pakai nanti jadi apa?
rongsokan dari second hand. Tasaddaqta fa'amdait, atau yang kamu sedekahkan itulah yang akan tetap tinggal bersamamu. Makanya beruntunglah orang yang suka apa? Bersedekah. Itu berarti dia sedang menitipkan di sisi Allah. Orang bersedekah itu sedang apa? Menitipkan di sisi Allah. Itu kata Nabi, yang kamu sedekahkan itulah yang akan berarti bagi kamu. Adapun yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai jadi rongsokan, ya, tetapi yang kamu sedekahkanlah itu yang berarti bagi kamu. Ya. Makanya pandai-pandailah kita untuk menitipkan apa kekayaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah, wakaf dan sebagainya. Oke. Jadi itu yang kedua, mahabbatullah. Ya, tumbuhkan terus rasa cinta kepada Allah. Jadi kalau dapat kesenangan, munculkan rasa cinta. Kalau pun dapat kesedihan, jangan lupa tambah itu kecintaanmu kepada Allah. Ada apa di balik semua ini? Saya kemarin melihat pernyataan seorang anak perempuan namanya Kaila. Dulu kami ketemu Kaila ini, dia masih kecil, mungkin anak seperti itu ya. Ya, apa masih 7-8 tahun lah si Kaila ini. Matanya buta dia, tapi dia hafal Quran. Kemudian kemarin itu dia buat pernyataan, diwawancarai sama seorang, dia umurnya sekarang udah 16 tahun Kaila ini. Ya, kemudian ditanya oleh si pewawancara, ya, apa kamu nggak ingin matamu terbuka sehingga kamu bisa lihat ibumu, kamu bisa lihat apa yang ada di sekitarmu? Kata dia, tidak. Aku tidak ingin mataku terbuka. Ya, karena ini karunia dari Allah. Dan kalau aku tidak melihat di dunia ini, berarti satu kemaksiatan dari mata tertutup. Karena kata dia, kemaksiatan terbanyak dari mana? Dari mata. Sementara Allah tutup mataku. Sehingga dari satu pintu ini aku selamat di sisi Allah. Keren banget. Ya, keren banget. Ibu-ibu nggak bisa melihat dikit aja, cari kacamata jenis ini, jenis itu. Ya kan? Ini buta sama sekali. Ya. Dan yang paling menarik, kata ibunya, sepanjang hidupnya Kaila ini tidak pernah dia protes sama Allah. Kenapa saya buta? Tidak pernah mengeluh. Kenapa saya buta? Enggak. Dia terima semua itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang kata Nabi, man ubtuliya bihabibataihi fasabara falahul jannah. Siapa yang diuji oleh Allah dengan hilangnya dua mata dan dia bersabar, maka jaminan baginya adalah apa? Surga. Saya suka pijat sama tunanetra. Satu kali tunanetra ini saya datangin, saya lagi dipijat, saya tanya, Pak, kalau Allah berikan Bapak kesempatan bisa melihat betapa nikmatnya dunia ini, betapa indahnya dunia ini, saya pancing gitu. Bapak ini bilang, tidak, saya nggak mau lihat, cukup seperti ini saja. Kenapa Pak? Kan Bapak bisa melihat keadaan. Dia bilang, wong buta aja bisa maksiat, apalagi yang melek, kata dia. Kaget saya. Ya, itu gimana maksudnya orang buta itu Pak? Oh, kalau ada perempuan ngomong langsung, tek, cantik ini. Nah itu kan, orang buta aja bisa maksiat, apalagi yang melek itu. Subhanallah itu. Ya. Jadi saudara sekalian, emang jadi pelajaran buat kita bahwa rasa cinta kepada Allah ini yang harus apa? Kita tekankan. Pada ayat ke-165 surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah 165.
itu melihat ketika mereka menyatakan pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya dari Allah dan bahwa Allah sangat besar hatinya, niscaya mereka menyesal. Ya, di situ Allah menerangkan ada di antara manusia yang mencintai makhluk sama cintanya kepada Allah. Itu oleh Allah disebut apa? Itu musyrik kita. Orang mencintai seseorang seperti cintanya kepada Allah itu musyrik kita. Sementara orang beriman cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Makanya ketika dibangun sholat dia sedang sholat. Ketika diperintah puasa dia puasa. Ketika diperintah untuk nutup aurat dia nutup aurat. Ketika disuruh makan halal dia makan halal. Dia jalankan semua. Itu kenapa? Karena panggilan rasa cintanya kepada Allah SWT. Ya. Dan jangan cinta kepada Allah di saat senang saja. Cintalah kepada Allah juga di saat apa? Susah gitu. Itu yang kedua, tanda orang syukur munculnya rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Yang ketiga, syukur itu yang ketiga adalah meyakini semua karunia yang dia peroleh berasal dari Allah, bukan karena kehebatan dia. Meyakini semua kenikmatan yang dia peroleh berasal dari Allah, merupakan karunia Allah, anugerah dari Allah. Tuh, bagian yang ketiga itu. Makanya wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Ya, manusia itu lemah. Makanya kadang-kadang kita perlu hidup dengan keadaan serba terbatas, ya, serba mungkin pas-pasan atau bahkan kurang, sehingga kita merasakan kehadiran Allah itu. Ya, saya udah pernah merasakan itu, hidup susah banget, ya, di satu wilayah yang panas terik, ya, bahkan saya makan cuman apa? Bawang sama tomat. Itu makanan harian itu. Karena nggak ada yang lain. Ya, bawang sama tomat aja yang kita makan. Ya, survival untuk bertahan hidup saja. Ya. Tapi terasa nikmat banget. Kenapa? Ternyata saya renung-renungkan kenapa hidup serba susah begini tapi nikmat. Intinya apa? Karena jauh dari dosa. Jadi ternyata yang bikin manusia hidupnya nggak enak itu kenapa? Karena dosa-dosanya. Ya. Oke, jadi itu yang ketiga, meyakini apa segala yang apa diperoleh itu merupakan karunia dari Allah. Kemudian keempat, pada saat menerima karunia itu dia mengatakan alhamdulillah. Ya, ketika mendapat kenikmatan katakan apa? Alhamdulillah. Tetapi bila terasa kurang kenikmatan itu katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Apa alhamdulillah apa? Ala kulli hal. Enggak apa, biar aja, enggak bahaya. Ya. Jadi itu yang keberapa? Yang keempat, bila mendapatkan karunia dari Allah atau anugerah dari Allah, katakan alhamdulillah. Kalau dirasa kurang, ya, mamanya ibu-ibu pagi-pagi flu, ya, atau sakit pusing, atau mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Kemudian ditanya oleh saudaranya, oleh suaminya, gimana keadaanmu pagi ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu ditangkap oleh para istri Nabi ketika Nabi ditanya, kalau dia senang, nikmat, dia katakan alhamdulillah. Kalau Nabi sedih, dapat satu hal yang kurang menyenangkan, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dicontohkan Nabi, ya. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti ada sesuatu yang sedang apa? Yang dialami. Gitu ya. Jadi semuanya apa? Alhamdulillah. Ya. Tetapi di sini ada kesenangan, di situ ada apa? Kesusahan. Kalau alhamdulillah ala kulli hal. Jelas itu? Jadi semua bersyukur kepada Allah.
Kemudian yang kelima, dan ini yang paling penting, ya, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ya, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ya. Nah, kalau 5 unsur ini terpenuhi, maka bolehlah orang itu disebut orang yang bersyukur. Jelas? Nah, kalau orang itu bersyukur, untungnya apa? Untungnya apa? Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ya. Surat Ibrahim ayat yang ke-7 dibaca. Ya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah itu sudah menetapkan ketetapannya, ya, bahwa bila kamu bersyukur kamu akan ditambah oleh Allah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersyukur, tidak ingkar. Di antara tanda orang bertakwa itu apa? Bersyukur, tidak ingkar. Karena ada 3, Bu, ya. Tanda bertakwa itu ada 3, Bu, kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama, senantiasa taat, tidak melanggar Allah. Ya, senantiasa taat, tidak melanggar Allah. Yang kedua, senantiasa mengingat Allah, tidak melupakannya. Senantiasa apa? Mengingat Allah, tidak melupakannya. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya. Nah, itulah apa 3 unsur dari ketakwaan itu menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu ibu sekalian, karena rasa syukur ini sebagai satu perbuatan yang dipuji oleh Allah, bahkan akan dibalas dengan tambahan, makanya Allah mengatakan sedikit orang bersyukur itu. Surat Saba ayat 13, ya, wa qalilun min ibadiyah syakur. Ya, surat Saba ayat yang ke-13. Ya, jadi kalau mau lihat rasa syukur, lihatlah Nabi Daud dan keluarganya, yaitu putranya Sulaiman. Nabi Daud itu dikasih kerajaan, ya, istrinya banyak, tapi beliau, ya, senantiasa tahajud malam. Bahkan Nabi mengatakan tahajud terbaik itu tahajudnya Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari tidak puasa. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Nah, jadilah orang bersyukur seperti Nabi Daud, ya. Dan sedikit orang yang seperti itu, kata Allah. Sedikit orang bersyukur itu. Dikasih karunia malah lalai, ya. Dikasih kekuasaan malah dibuat keluarganya, ya. Jadi sedikit orang bersyukur itu. Ya, seringkali orang itu lalai, ya. Makanya sekalian di sini pentingnya kesadaran untuk senantiasa menjadi bersyukur. Dan yang terpenting lagi, orang yang bersyukur itu tidak akan diadab oleh Allah. Surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakran alima. Surat An-Nisa 147.
Ya, orang bersyukur itu tidak akan diadab sama Allah. Ya, artinya apa? Orang bersyukur tidak akan diadab sama Allah. Ya, kita diuji di dunia, tapi itu bukan adab. Justru ujian itu mengangkat derajat, mengampunkan dosa, menambah pahala. Makanya kita jangan sampai ketakutan dengan ujian, ya, nervous ketika diuji, jangan. Kata itu tandanya apa? Kita dicintai oleh Allah. Pada ayat kedua dan ketiga surat Al-Ankabut itu diungkapkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, orang beriman pun diuji oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya thumma yalunhum thumma yalunhum. Orang yang paling banyak ujian itu para nabi. Ada nabi yang diuji dengan istrinya, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan apa? Dengan apa? Umatnya. Ada diuji dengan penyakit di dalam dirinya, ada diuji dengan kerajaan yang diberikan kepadanya. Artinya ujian itu berbagai macam dialami oleh para nabi. Dan ada nabi juga yang diuji dengan penjara, kan? Jadi berbagai macam jenis ujian Allah contohkan terjadi dengan para nabi itu. Padahal mereka kekasih Allah, ya. Makanya kata Nabi, yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang imannya di bawahnya. Ya, makanya kadar ujian itu tergantung keimanan seseorang, ya. Jadi ujian itu bukan adab. Ya, beda antara adab dan ujian. Kalau adab sebabnya karena dosa. Ya, surat Al-Ankabut ayat 41. Ya, orang itu diadab oleh Allah karena dosa. Wa kullun akhadna bidzambi. Ya, Allah hukum satu kaum atau seorang karena apa? Dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, wa minhum man akhadatu sayha, wa minhum man aghraqna. Ada beberapa jenis itu hukuman dari Allah. Wa minhum man khasafna bil ard. Itu ujian dari Allah SWT. Kenapa? Karena dosa. Makanya ibu-ibu lihat seluruh kaum yang diadab oleh Allah itu kenapa? Karena dosa-dosanya. Ya, itu ayatnya. Ketemu? 41 surat Al-Ankabut. Apa itu? 40 41. Wa kullan akhadna bidzambi. 40 ya? Ah itu. Ya, zalim itu kenapa? Karena dosa-dosanya sendiri. Ya, adab itu karena dosa. Tapi kalau ujian karena keimanan. Ya, makanya hati-hati terhadap ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, bisa menimpa orang soleh. Kalau orang solehnya diam terhadap kebatilan, terhadap kemungkaran. Surat Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Al-Anfal ayat 25. Itu kalau orang yang soleh tidak bergerak menangkal kemungkaran, menangkal kemaksiatan, menangkal kejahatan, maka kalau adab terjadi, maka kena orang zalim, kena juga orang soleh. Kalau solehnya diam, ya, makanya Nabi mengingatkan dari Muslim ketika ditanya oleh istrinya Zainab, anahliku atau anuhlaku wa fina salihun, apakah kita akan dihancurkan oleh Allah sementara di tengah kita masih ada orang soleh? Ya, apa kita akan diadab oleh Allah sementara di tengah kita banyak orang soleh? Kata Nabi, na'am idza kathural khabath. Ya, kalau kebobrokan, kerusakan, kemaksiatan sudah merajalela. Ya, makanya tidak boleh kita mendiamkan kemungkaran. Ya, makanya kemarin ketika BPIP melarang perempuan wanita yang paskibra itu untuk angkat bendera itu, proteslah umat Islam. Nah, itu bentuk kemungkaran, ya. Atau PP peraturan presiden 2024 yang membenarkan adanya pembagian alat kontrasepsi itu ditentang oleh para ulama. Karena itu akan menjadikan free sex di tengah masyarakat, terutama anak pelajar itu. Ya, itu semua kemungkaran harus kita tolak. Tidak boleh kita membenarkan. So, kalau turun adab kena semuanya, orang soleh pun kena kalau mereka mendiamkan kemaksiatan atau kemungkaran. Nah, sekarang berikutnya adalah siapa penghalang orang jadi bersyukur, tidak bersyukur? Siapa penghalang manusia sehingga manusia ini tidak bersyukur? Siapa itu? Iblis dan para pengikutnya. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu pernyataan iblis tuh. Dia menghalangi manusia untuk bersyukur kepada Allah. Ya, surat Al-A'raf 16-17. Jelas? Jadi penghalang orang bersyukur siapa? Iblis dan pasukannya itu. Makanya jangan ikuti jejak iblis. Ya, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan seluruh fasilitas hidup ini. Allah juga yang memberikan semua arahan, tunjuk dengan diutusnya para nabi dan rasul supaya kita benar menjalankan hidup ini. Makanya pada ayat ke-123 surat Toha, qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. 1, 2, 3 surat Toha. Kita tutup dengan ayat ini karena sudah 1,5 jam lebih ibu-ibu duduk nongkrong begitu. Ya, silakan. Petunjuk. Bacaannya matanya udah mulai goyang. Maknanya udah mau pulang tuh. Bu,
Jadi dihadirkan manusia ke muka bumi ini, ya, kemudian diuji dengan godaan-godaan setan tadi itu. Tidak ada permusuhan di tengah manusia kecuali di situ pengaruh apa? Setan. Makanya jangan musuhan sama suamimu, musuhan sama anakmu, sama keluargamu, sama lingkunganmu. Enggak usah permusuhan. Karena permusuhan sumbernya dari setan. Ya, maka harus diantisipasi. Nah, caranya gimana? Ikuti petunjuk Allah. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk kepada Allah, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat. Ini kata kuncinya. Ya, ingin selamat dalam hidup, melewati ujian-ujian itu, pegangilah petunjuk Allah sehingga tidak tersesat jalan dan tidak celaka nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Gak terasa sudah 1 jam 40 menit. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, salam. Ya, bagaimana kita membedakan ujian atau hukuman? Yang tahu yang kita ngalami. Kita mengalami apa yang kita alami ini, ujian atau hukuman yang kita rasakan. Ya, yang tahu kita sama Allah sendiri. Kalau itu sebabnya dosa, berarti hukuman. Maka kita koreksi, taubat sama Allah. Ya, supaya dijauhkan dari hukuman itu. Tapi kalau kemudian dasarnya karena keimanan, ya, kita udah sholat 5 waktu, udah puasa, udah taat sama suami, sudah mencari yang halal, menjaga lingkungan, hubungan persahabatan yang baik, ya. Tapi masih juga mengalami penderitaan atau ujian, itu berarti ujian. Tapi kalau kemudian kita maksiat, kita bohong sana, bohong sini, kita kemudian durhaka orang tua, kita mengalami derita-derita, amalan-amalan yang menyimpang, maka pastikan di situ ada hukuman. Ya, yang paling tahu kita sendiri. Yang apa yang kita lakukan itu timbangannya sudah jelas. Ya, kalau maksiat bisa jadi hukuman. Kalau ketaatan berarti apa? Ujian. Begitu aja, gampang insya Allah. Nah, yang lain? Ya. Barakallahu fiik. Bagus. Ayat ke 155 itu jawabannya. Al-Baqarah 155. Walana bluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Bila Allah menimpakan kamu dengan kesulitan, rasa takut, kemudian hilangnya kekayaan atau kurangnya buah-buahan atau rasa lapar, ya, semua kesulitan yang terjadi dalam hidupmu, maka pastikan itu ujian bagimu, maka sikap kamu hanyalah bersabar. Itu batas minimal. Nah, ini yang belum saya terangkan tadi itu. Bagaimana bisa bersyukur ketika dapat kesulitan? Ini kajian akidah. Ya, batas minimal itu sabar. Ketika orang kena musibah, dengar ini nih. Ketika orang itu kena musibah dan semua kita akan mengalami. Karena itu satu kepastian, keniscayaan dari Allah. Ya, ujian itu pasti. Apakah kita diuji dengan penyakit, apakah diuji dengan cuaca, apakah diuji dengan suami, dengan istri, dengan anak, segala macam ujian itu bisa terjadi dengan kita. Dan sikap manusia akan ada 4 ketika menghadapi ujian. Yang pertama, sikap jahiliyah, marah dia. Marah, protes. Ya. Kemudian lempar-lempar, mukul-mukul, rambut dipotong, baju disobek, gulung-gulung. Ya.
Bahkan ada yang keluar rumah nggak pakai pakaian. Ya kan? Ada nggak itu? Udah nggak kuat ya? Depresi namanya kan? A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini berarti apa ini? Kurang sabar dia. Namanya tasakhut. Murka dia, marah dia, protes dia. Ini perilaku jahiliyah. Jangan dilakukan. Nah, ini perilaku jahiliyah. Yang kedua sabar. Sabar itu apa? Habsun nafsi anit tasakhut. Habsun nafsi anit tasyakki. Menahan diri tidak mengeluh sama manusia. Menahan diri tidak protes kepada Allah. Menahan diri untuk merundingi apa di balik semua ini. Ya, dia tahan dirinya. Bahkan dia wudhu, dia sholat, dia keluhkan sama Allah, tidak sama manusia. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, bila kamu diuji oleh Allah, kamu keluhkan sama manusia sebelum kamu mengeluhkan kepada Allah, berarti kamu telah merendahkan Allah. Berarti kamu apa? Telah melecehkan Allah. Makanya kalau ada masalah yang kita alami, kembalikan kepada Allah dulu, baru nanti cerita sama orang yang kita percayai, cari jalan keluarnya, gitu ya. Nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Apa tadi kedua? Sabar. Nah, yang ketiga, ketika dapat ujian, dia ridho. Ridho itu menerima, tapi dengan keyakinan kenikmatan datang dari Allah, kesusahan juga datang dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Itu namanya apa? Ridho. Makanya jangan lupa zikir kita setiap hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ridho itu di atasnya sabar. Ya. Ada nggak orang yang melakukan itu? Ada. Sesuai dengan kadar imannya di atas rata-rata itu. Normalnya sabar, tapi dia di atasnya itu namanya apa? Ridho. Nah, yang keempat, ini yang terbaik. Dia bersyukur. Dia bersyukur. Padahal dia sedang mengalami apa? Ujian. Ada seorang ibu-ibu, anaknya masih kecil, kemudian berenang di tepian lautan, kemudian ke bawah ombak dia. Ya, tahu-tahu dilempar sama ombak ke daratan, sudah meninggal itu anak. Ibu itu sujud syukur kepada Allah karena anaknya diambil dalam keadaan kecil, belum punya dosa. Ya Allah, ya seperti doanya janji Nabi, Allah ma'jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih baik. Nah, itu tanda orang bersyukur tuh. Ya, dia bersyukur kepada Allah karena anak itu meninggal masih kecil dan mudah-mudahan menunggu aku di surga. Subhanallah, hebat tuh ibu. Ada nggak ibu kayak gitu? Ada. Ya, saya menyaksikan ada ibu yang seperti ini. Dahsyat. Ya, dapat musibah tapi apa? Bersyukur. Tapi sekarang banyak ibu-ibu suaminya meninggal, dia bersyukur sujud alhamdulillah ya Allah. Enggak panggil suamiku. Mudah-mudahan dapat gantinya yang baru ya Allah. Nah, ibu-ibu kayak gitu parah itu ibu. Bu, bersyukur ketika mendapat apa? Ujian. Itu tingkatan tertinggi dalam akidah. Ya, makanya kalau bersyukur dapat nikmat itu udah merata kan. Tapi kalau bersyukur ketika dapat ujian itu yang dahsyat. Nah, makanya menyikapi hidup ini semuanya kalau bisa dengan apa? Bersyukur. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau itu yang terjadi, inilah manusia hebat di tengah apa? Kehidupan dunia yang penuh dengan intrik ini kan, subhanallah. Ya, sekarang kita ini dilihat lingkungan sana sini maksiat, penderitaan segala macam. Ya, orang miskin aja ada 25.200.000 menurut statistik terakhir di Indonesia ini. Ya, makanya apapun yang kita alami kembalikan kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah dan ingat tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Semuanya akan apa? Dibalas sama Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Kalau kamu berbuat baik, maka untungnya kamu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, kamu sendiri yang akan menanggung kerugiannya.
Dan Allah ingatkan pada ayat ke-60 surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan juga. Allah akan balas kebaikan itu. Makanya orang yang hidup dengan rasa syukur akan senantiasa nikmat dalam seluruh waktunya. Ya, subhanallah. Tidurnya nikmat, apalagi bangunnya kan. Subhanallah itu. Ya. Alhamdulillah, rasa syukur itu pusatnya memang ada di sini ya. Ya. Ya, itu merupakan kesadaran yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu persiapan untuk salat zuhur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.